Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pelajaran IPA hari ini. Nah, Pak Iwan, maaf. Jadi baru sekarang kita bisa ya. Tapi tidak mengurangi semangat untuk belajar. Tetap ya belajar. Sebelumnya hari ini yang nggak masuk Bilal belum masuk ya. Bilal sama? Kalau Bilal masuk kita doakan saja semoga dia kabar karena kemarin tak tahu dia meninggal. Kemudian keluarga dengan sabar dan ibundanya betul. Terus kamu mana? Sudah suratnya kan ya? Sejak kapan? Hari bulan ini? Kemarin. Saya tahu. Ada yang lain sejak kemarin? Saya tahu nih? Nggak tahu. Tadi kita aja ya. Itu sudah nggak sembuh ya. Kita juga mulai banyak yang sakit ini. Pergantian cuaca. Ya. Baiklah anak, sebelum kita mulai, kita hari ini akan membahas tentang jaringan seperti video di atas ya. Ini adalah bab 3. Kemudian bab 3 kita akan bahas tentang struktur jaringan tumbuhan. Tapi sebelum itu terkait dengan jaringan tumbuhan, mungkin kalian waktu SD MI ya. Ini teman kalian ada yang sudah membawakan contoh seperti ini. Tahu udah apa ini? Apa? Hah? Oke, terus? Apa? Tahu dari mana? Dari temenmu. Dari mana ini? Hah? Apa? Lainnya oke. Tahu enggak ini dari mana ini? Ini kan tanaman kan? Kalian sering ketemu ini di mana? Pasar. Terus pernah makan ini enggak? Rasanya gimana? Tergantung rasa. Ini jelas sering kalian makan kan? Betul. Kemana? Tahu teh. Iya memang iya kan? Apa lagi? Tahuan. Tahuan ngomongin ini. Ya kayak gini lah, yang ini. Tahu lontong. Tahu lagi. Apa lagi? Gado-gado. Ya, ada gado-gado ya. Ya, rujak. Ya. Dari satu macam ini ternyata kalian bisa merasakan dari berbagai macam masakan. Seperti tahu tek, pecel dan gado-gado. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus seperti ini? Artinya ini kan berasal dari biji. Ya kan? Kenapa dari biji? Kenapa enggak setelah sekian hari, sekian bulan harus gede? Kenapa? Biar enak gitu kan? Biji keras pak, apa lagi? Nyapa kok kudu ngene iki ngono? Tahu enggak? Ya. Nah, nanti temukan jawabannya setelah yang satu ini ya. Ya anak-anak, sebelum mulai pelajarannya silakan untuk bacakan membaca. Itu di belakang ada buku bacaan. Silakan di belakang ambil bukunya bawa ke sini. Silakan Mbak diambil Mbak. Mas diambilkan Mas. Baca dulu ya. Suka-suka membaca. Biar kalian supaya imbang. Tidak mau apa namanya tidak hati-hati ya.
Nang sekolahan buku, nang omah ya bisa buku lah ya. Ya kalau HP tapi membaca yang manfaat. Ya, coba tadi Mas. Silakan baca ya, tak kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup ya? Gambar aja. 5 menit. Ini. Itu temannya belum. Ya silakan baca. Kita ada buku bacaan. Ya. Biar kalian seger. Tidak moco buku apa namanya pelajaran saja. Baca. 5 menit ya. Lama-lama. Sumur aja. Apa aja? Berapa gamenya? 1, 2, 3? 3. Udah ya. Kalau masih belum penasaran, ya nanti ke perpustakaan lanjutkan. Ya. Atau buku ini bisa kalian pinjam, bawa pulang nggak apa-apa.
Ya, tapi di perpustakaan nanti videonya. Ya, oke dibagikan kesempatannya. Kalau penasaran, izin aja nggak tahu begitu. Ya mas, di mas. Yang rapi ya. Nah, bagi anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan, ya. Dan saya akan harapkan dari pelajaran ini nanti kalian bisa menganalisis, ya. Tahu analisis? Jadi kalian menganalisis, jadi nanti apa namanya, struktur fungsi akar, kemudian batang, daun, juga biji, bunga, buah dan daun. Ya. Jadi setelah pelajaran ini kalian harapkan dapat. Ya, jadi kita mulai nanti Pak Iwan sampaikan slide, ya, penjelasan di apa namanya, di PowerPoint. Silakan kalian catat poin penting, ya, karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Ya, siapkan alat tulisnya. Jadi yang akan kita bahas ini ada beberapa hal, ya. Ada akar, batang, daun, bunga, biji dan buah. Ya, kita awali dulu. Ini yang pertama anak tentang akar. Kalau akar koyok ini. Jadi berdasarkan asalnya itu akar, ini ada akar pertama yang disebut dari lembaga yang terkandung dalam biji. Jadi dari biji itu keluar, kemudian ada akar sekunder, itu cabangnya dari akar dan cabang. Itu dari asalnya, ya, yang tumbuh dari akar primer. Jadi dari misalkan ini dari biji, taruhlah contoh seperti ini tadi, ya. Yang ada capar itu oke, ya. Ini pertanyaan tadi belum selesai. Ini kan dari biji apa ini kira-kira? Oh, ngerti? Pemanan namanya. Ya, ini kalau waktu makan ada yang memang belum tumbuh sepanjang ini, gitu kan? Nah, ini terus makan bukan saja. Contoh ini kan dari biji, ya. Kemudian muncul akar. Nah, ini adalah yang primer, yang utama. Ini muncul pertama. Baru yang sekunder itu nanti kan setelah besar dia, baru dia akan bisa bercabang, ya. Nah, itu yang namanya sekunder. Ini akar. Ini gambarnya anak-anak. Itu. Jadi dari akar yang utama, kemudian dia bercabang-cabang, ya. Seperti itu. Ini yang namanya akar primer dan sekundernya. Oke, ini kalau akar itu kalau kita lihat namanya seperti itu. Jadi kalau kalian apa namanya ada mikroskop gitu, ya, kalian lihat penampakan seperti itu. Bahkan kalau kalian rumput gitu, ya, nanti akar-akarnya akan kelihatan ya seperti ini fungsinya. Ini ada rambut-rambut akar gitu, ya. Nah, ini memiliki fungsi sendiri. Nah, nanti seperti apa nanti kita bahas. Kita lihat, ya. Jadi ada bagian endosperm akar yang terdiri dari selapis sel yang tebal. Kita lihat, ya. Ingat catat ya yang penting-penting, ya. Kemudian sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus. Dan fungsinya dia sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah.
yang masuk ke silinder pusat. Apa silinder pusat? Silinder pusat itu tersusun atas apa tiga ya? Ketiga dari sikel atau dari kambium, yaitu lapisan yang terluar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Kemudian fungsinya kita bisa lihat di depan. Jadi dia untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar samping. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada akar yang sekunder, ya tumbuhan tidak akan kuat kan. Ya. Kemudian apa namanya itu seperti tangan-tangan itu untuk mengambil makanan yang kurang banyak, gitu ya. Itu aja dia. Kemudian ada pembuluh kayu, itu bagian dari silinder pusat. Jadi di pusat itu ada beberapa bagian juga. Ini ada di slide selanjutnya. Ada pembuluh kayu, ada pembuluh apis. Ya, lanjut. Nah, ini penampaknya, Cak. Ini ada akar tumbuhan monokotil, ada akar tumbuhan dikotil. Ini bedanya. Jadi kalau akar itu kalau kita potong nampak tipis gitu ya. Kemudian kita lihat dengan mikroskop, nah, tampaknya seperti ini. Ini ada monokotil, ada dikotil. Waktu IPA dulu di MI, SD MI, masih kan monokotil dikotil ya? Apa coba? Ayo, coba apa? Ingat? Ada kan sudah? Ya, monokotil dikotil, coba apa? Ayo, masa lupa? Monokotil apa? Tumbuhan ya? Itu yang kalau dikotil? Apa? Cak? Kalau dikotil? Kamu ciri-cirinya bagaimana sudah? Sobat Tingso, ayo mampir saya ini. Bilangin di bawah ini. Ya. Dikotil, monokotil. Mono itu berapa sih? Mono. Satu. Berarti apa? Tumbuhan yang apa? Berkeping satu. Tumbuhan yang satu. Ya. Kalau dikotil berarti dua. Ya, berarti apa? Tumbuhan yang contohnya apa coba sekarang? Monokotil apa contohnya? Hah? Monokotil, sekarang monokotil, contohnya apa? Monokotil ini ciri-cirinya apa? Tumbuhannya nggak ada cabang. Ya, contohnya apa? Sing di cabang contohnya apa? Hah? Paya di cabang ya? Kelapa. Jangan di cabang. Apa lagi? Saya di cabang, apa tebu? Pisang. Apa? Pisang. Di cabang. Kan satu kan? Yang tidak bercabang. Kalau yang bercabang, wakil akeh capelem, biyen, pemenangan, rambutan, mangga, pencit, ya. Itu ya, jadi dia menang lah. Ini kan sambungannya dari pelajaranmu SDM kita. Masuk lali. Lanjut. Nah, ini penampaknya ya. Jadi ada tadi itu silinder pusat, itu isinya itu ya. Jadi ada bagian silinder yang di tengah.
Nah nanti gunanya fungsinya aja ada nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini. Sekarang untuk struktur luar morfologi batang. Oh iya, itu ada gambar di atas itu ada rizoma, ada umbi batang. Kamu tidak itu apa? Itu sebenarnya apa ini? Umbi kan? Umbi. Akar. Ya. Akar yang sudah termodifikasi menjadi umbi. Umbi. Wow. Dia menyimpan apa? Takaran makanan itu. Sebenarnya akar kan? Jadi kamu memakan akar, makan tumbuhan. Loh iya lihat manusia itu makan tumbuhan. Buktinya apa? Kita lihat struktur gigi. Kita itu herbivore, makan tumbuhan. Kita bisa lihat struktur gigi kita. Bandingkan dengan kucing, dengan anjing, dengan harimau, yang struktur giginya itu pasti ada taring. Tidak sama kita Graham yang kuat. Ya, ini berdasarkan keadaan batang ya. Kita lihat sekarang batang. Di batang tumbuhan herba, dia sifatnya lunak, berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau mungkin bahkan tidak ada. Ya. Dan ukuran batang kecil. Kemudian relatif pendek umurnya seperti jagung, bunga matahari, bayam, kacang itu umurnya pendek kan. Jagung bermanfaatnya duwis. Pokoknya 7 jari kolonet. Ada kan? Ada sih, ada. Ya. Itu udah di apa namanya gambaran batang. Terus ada batang yang berkayu keras. Ya. Itu pasti umurnya panjang. Karena apa? Ya untuk dia besar aja dan butuh waktu yang lama. Kemudian ada kulit kayu yang tebel, kambium. Contohnya apa ini? Buat kayu bergerak apa kayu yang keras? Jati. Contohnya apa? Jati. Terus mahoni tadi? Sengon. Tadi? Apa lagi? Nangka, benar ya? Oh nangka tapi ya bukan nangkanya. Oke. Selanjutnya kan, ini struktur batang itu kalau kita potong ya, iris itu kita lihat itu strukturnya seperti ini. Teman-teman ya. Nah ini aja akan kita lihat ya di pertemuan yang akan datang kita akan lihat ini. Ya. Jadi bagian-bagian ini strukturnya itu akan kita lihat melalui mikroskop. Cuma mikroskop kita hanya ada 6, nanti gantian ya. Gantian kita berkelompok. Kita akan bahas ke ini perbedaan yang kita dikotil monokotil. Kalau dikotil itu berkambium, katanya berkayu. Tahu kambium enggak? Kambium tahu? Kambium itu kulitnya kayu kan? Kambium. Kemudian kalau monokotil itu tak berkambium, ya, batangnya tidak berkayu. Ini perbedaan batang ya, batang dari tanaman monokotil dan tanaman. Oke, ya dulu. Selanjutnya sekarang daun ya. Ini ada struktur fungsi daun. Pertemuan akan datang kita akan praktek. Prakteknya melihat ini. Daun ini kalau kita lihat di morfologi seperti apa ya. Ini adalah
kloroplast dalam sel bawah. Seperti itu. Walaupun kalau daun kita lihat itu ya hijau, ada yang menyirip, ada yang menjari, macam-macam kan. Tapi kalau kita kuliti lagi, kita ambil satu bagian yang sangat tipis, sangat kecil, kemudian kita lihat, ini salah satu sel bawah bentuknya seperti ini. Di sekitar kita ada royal discolor yang bisa kita berpraktek. Bahkan paling senang pakai itu kenapa? Karena sangat mudah dan bentuknya sangat jelas. Kita bisa lihat klorofilnya, kloroplasnya ada di sini. Selama ini kalian kenal fotosintesis. Letaknya di mana? Iya di daun, tapi bagian apa? Di klorofilnya kan? Bisa bayangkan nggak bentuknya seperti apa? Pernah melihat secara langsung? Nah, nanti ya, lumayan enak. Ini bentuk-bentuk daunnya, ya. Ada yang menyirip, ada yang menjalar, ada yang lurus, ada yang apa? Berjari, macam-macam. Yang menjari, kalian tahu biasanya di mana? Paya. Terus, Pep, meneng ini. Aku mau Pak. Gedung telo lah. Apa? Telo, singkong, telo, apa sih? Yang menjari. Boleh tidak? Pepaya, dia menjadi tidak? Apa aja? Daun apa lagi? Benar, daun singkong jelas ya. Ubi jalar itu juga, ya. Telo memang. Ubi jalar, kemudian pepaya itu yang. Kalau yang menyirip kira-kira apa? Baca. Jadi apa ya? Apa? 12 ya apa? Pelem. Nongko. Apa mana jambu, guna loh. Itu jelas, itu bentuk-bentuk daun ya. Macam-macam bentuk daun. Kayaknya sendiri bener-bener terus mandi. Kayak apa nanti? Kelor. Kemudian tatu. Ya. Itu bentuk daun. Ini kalau daun itu nanti kita lihat ini dekat. Ya. Jadi ada lapisan yang atas, tipis kelihatan lilin ya. Dan banyak buah. Itu nanti kita praktek di sini kita ambil. Nah, dia pasti akan kandungan di bawahnya itu, ya, bawahnya ini. Nah, kita akan lihat warnanya kayak apa. Tapi pertemuan yang akan datang ya. Jadi ini akan kita bedah ya. Kita akan lihat. Cuma yang sekarang kalian cukup menganalisis ini fungsinya apa, nyatanya nanti kita lihat besok. Setelah yang tadi. Sekarang bunga. Ini contohnya di sini bunga sepatu. Kenapa bunga sepatu? Yang Pak Iwan jadikan contoh. Kenapa? Tahu bunga sepatu enggak? Tahu itu. Tapi kan ada ya. Uangmu besok kan banyak di biasanya di pagar-pagar ya. Banyak ini. Kenapa? Karena ini sangat sempurna kan. Ya. Angkutannya yang lengkap, ya, seperti itu. Ini gambaran bunga sing umurnya yuk. Ada bunga tapi paling enggak nyenengnya apa? Bunga apa? Lalu di sini, Pak kan saya seneng loh pengen rono aku. Karena bunga yang buting nih apa? Bunga bang. Buting apa bunga bang? Ya. Nanti kalau kamu udah besar, ya utang loh, itu kena bunga. Terus nggak senang aku. Ya. Oke, ini bagian-bagian bunga ya, kan udah lihat ya. Di buku sudah ada ini. Ya ada mahkotanya, ada putih, ya.
Ini bagian-bagiannya. Nah, ini buku ada, kalian bisa tinggal baca. Nah, ini bentuk-bentuk corolla. Corolla itu apa? Corolla itu apa? Bentuk mahkota. Ya. Bentuk mahkota itu ada yang bentuknya seperti itu, ada bentuk kuku, ada yang cross, ya, yang flow, ada yang lidah ini, oke lidah. Ini bentuk-bentuk mahkotanya. Macam-macam. Mungkin kalian temukan yang sering kalian temukan yang mana ini di rumah? Hah? Kamu nemukan bunga apa ini? Di mana tempatnya biasanya? Biasanya juga cewek. Kalau puyuh om gitu kan. Oh, akan di sawah. Akan di sawah. Sawah itu banyak. Warna ungu biru. Ya. Terus lagi. Yang sering kamu coba lagi. Tak tahu. Ayo. So ini bentuk mahkota. Ini sama memang di rata-rata kalau ini di kalau di mana? Ya. Jadi bahwa yang bentuknya cross bentuk ini ada. Silakan kalian ke sawah. Doa di puyuh macam-macam. Iya ya, kamu tidak sadar gitu. Allah tuh menciptakan segala sesuatu itu luar biasa banget gitu ya. Banyak sekali. Seperti itu. Kita aja yang harus mengetahui. Karena tahu kita punya ilmu, makanya kita bersyukur kan ibaratnya ya. Ini bagian-bagian tadi kalau kita mulai seperti ini, mulai dari benang sari, ya, itu adalah organ berkembang biakan. Ada tanaman, itu adalah yang batang, ya, itu benang sari. Kalau putih itu yang, nah, ini biasanya sudah ini. Sehingga kita tinggal bahas aja. Makanya kita nanti kita praktekkan, kita lihat, ya, kita akan lihat, melihat seperti apa sebetulnya tanaman-tanaman ini. Bisa kalian catat. Benang sari itu biasanya memiliki putih, ya. Jadi kalau kaji itu ada bunga sepatu itu ya tengahnya. Nah, di tengah stok ini dihubungi benang sari. Pas jenenge sari lanang ya. Ya, di sini benang sari lanang. Bagian penyusunnya adalah tangkai sari atau filamen dan kepala sari dan serbuk sari. Itu benang sari itu. Bagian-bagiannya. Kemudian putih itu betina, yang di tengah, ya. Fungsinya adalah kepala putih, tangkai putih, bakal buah dan bakal biji. Jadi kalau antara benang sari sama putih tidak ketemu maka tidak terjadi buahan, mau kembang ora dadi. Ya. Ya benar ya, banyak buah-buahan itu yang harus dibantu, dipaksa untuk bertemu, dijodohkan, kawin paksa. Nah iya ya. Kalau tidak itu tidak ketemu. Coba kalau kalian lihat di kebun apa namanya salak, roh kembang salak, roh kembang salak, kembang salak itu patos ya, patos itu keras. Iya gambarnya. Kamu jangan lihat di internet lah. Kamu lihat gambar kembang salak itu ya. Dia keras. Lah itu yang jagane angin. Ora kebur. Ya. Bisanya dia jatuhnya ke bawah. Dia tidak bisa terus nyinggol kancane ngoten ndak iso. Akhirnya apa? Satu diambil, dikepiok-piok nih itu.
dipaksa antara benang sari dan putih biar ke kuat. Kamu ora dadi. Ora dadi. Makanya nek iki salah ki akeh semute dijarne, akeh angar-angar dijarne. Nyapa? Membantu banyak bukan. Ben petani ra kesel. Ya, beda sama jagung. Jagung lah wis apa namanya? Semale mekrok ngono kae. Dulu ta wis sak hektar ngono kena angin dadi kabeh. Ya, udah. Oke. Lanjut. Ini tipe-tipe bunga, ada bunga majemuk. Majemuk itu apa artinya? Banyak ya. Artinya bunga majemuk itu apa? Jadi dalam satu tangkai ini, jadi bunga itu bunga sendiri gitu aja, ya, macam-macam. Jadi, ya, ini macam-macam. Jadi ada satu tangkai ini ada muncul banyak. Dan dia berdiri sendiri, Gitu. Jadi dia punya struktur bunga itu utuh. Dia punya otak sendiri, dia punya kucing yang sendiri. Sekarang kita ke fungsi struktur dari biji kan. Biji ini alat pembangkitan generatif dari bagian, ya. Kulit biji kita lihat. Ini tertutup itu menjadi 2 lapisan. Kita lihat bareng-bareng ya. Yang luar, yang tipis, dan kulit dalam yang seperti selaput. Kemudian pada biji terbuka, Masrone memiliki 3 lapisan. Dia ada kulit luar, tebal, ya, dan tengahnya itu keras. Kemudian terlaput dalam kemudian tinju. Kemarin tugas di bawah tinju ada enggak yang bawah? Kira-kira ada ya? Iya. Ini yang kulit biji. Ini yang kulit biji. Yang ini ya, tertutup, ini yang terbuka yang ini. Kita bisa lihat nanti akan bawakan nanti bisa dilihat. Jadi bijinya nanti seperti apa? Kita bagian-bagiannya ya. Nah, terus yang kedua masih bagian biji tadi, ya, itu ada tali pusat. Dia menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji masak, yang pertama telah selesai. Saatnya jam kedua dimulai. نبدأ الآن الحصة الثانية. It is time to begin the second lesson. Oke, ulangi. Jadi kalau biji masak, ya, tali pusatnya lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut dengan pusat biji. Jadi contoh kita baca apa namanya? Biji apa ini? Yang hijau ya. Pasti biji masak itu ora mateng. Ya. Artinya dia mulai tumbuh kan ada bekasnya. Nah, ini loh. Kan kelihatan ya. Dia mulai beda-beda kan ini. Dia kelihatan. Itu ya. Jadi kalau biji masak tali pusat itu lepas. Kalau ini kecil ya, kalau besar itu yang bisa dilihat. Tahu roh sing numpel ora? Rong tahu. Baru dulu gampang teman aja. Jadi dulu waktu kakak kecil ngono iki
sering ketemu itu. Memang sekarang jarang. Karena setelah makan kupas bijinya dibuang, nggak ada urusannya. Dulu bahkan pernah nemui, bahkan sering. Jadi ketika dia itu mau tumbuh itu ya, nah itu keluar kan, kayak apa ya, tengah-tengah ada yang keluar. Ya. Jadi unik banget. Bahkan dulu pilihan undian cah, pelok itu tak ada jangkrik. Terus jangkrik lah. Sekarang kan beli banyak kan, dulu enggak. Jangkrik kan duet di sawah. Itu hiburan yang ini ya. Karena tidak pernah ngerti loh jangkrik. Terus pakan mano, pakan apa kan? Untuk pakan ternak. Nah, dulu gitu. Jadi ketika dia mau tumbuh gitu, pakan ambil isinya. Makanya sering tahu gitu loh. Terus tak jumuk apa namanya? Tempurungnya aja. Gitu, gajah. Itu tarasi gitu, dicangkolnya dibela-bela gitu tadi kan. Sampai jadi dulu pernah kan, jadi kalau sudah mau tumbuh itu dia akan keluar di berbagai dengan keluar yang disebut dengan kali besar. Selanjutnya ini biji. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam itu adalah inti biji. Terdiri dari lembaga embrio, yaitu calon tumbuhan atau individu baru, dan inti lembaga itu tempat cadangan makanan. Inti biji itu seperti itu ya. Jadi isi kayak mau urai ya, menguraikan satu isinya seperti ini. Seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, sekarang struktur dan buah. Berdasarkan perkembangannya, buah itu ada buah tunggal, ada buah brigat, gol ya, buah brigat, buah majemuk atau ganda, macam-macam dilihat itu. Kalau tunggal itu dibentuk oleh satu bakal buah, ya, contoh mangga. Kalau brigat itu macam-macam rumputnya. Jadi bakal satu buah itu ada bakal buah-buahnya, ya, seresak, kemudian Moris kan, Murbe. Jadi dalam satu ini ada banyak apa namanya, satu cakapuan ini bakal buahnya banyak. Ya. Terus ada yang majemuk atau ganda. Itu contohnya kue, mangkok, ya, masuk nanas itu juga majemuk. Lanjut. Berdasarkan kandungannya, ini ada buah lunak, buah kering. Ya, buah lunak itu adalah bakal buah dan bagian-bagian buah yang membentuk bangunan berjadi. Lunak. Itu namanya apa itu? Lunak kan itu. Kalau buah kering, bakal buahnya membentuk kulitnya keras. Contohnya kacang. Apalagi waci itu biji. Dari mana itu? Dari bunga matahari. Kenapa itu bunga matahari? Kenapa? Karena bunga matahari kan? Mahkotanya itu ada cantik kayak simaring kan? Gambarnya bunder sinar. Kemudian ada berdasarkan asal ya, ada buah sejati, buah semu. Kita lihat, buah sejati itu terbentuk dari bakal buah. Jadi asli dari bakal buah. Ya. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Contohnya, kolom, opak, apalagi, mangka, paya. Itu adalah buah. Selanjutnya ada buah semu. Terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga.
ada Murbe. Rumah Murbe kan? Dulu itu di Blitar sini ada rumahnya daerah hidup mana? Kanan, daerah hidup. Dulu itu ada bukan penangkaran apa ya? Ulat sutra. Tahu orang? Katanya ya, karena waktu Pak Iwan ke sana lagi itu udah menjadi hutan jati, udah tidak ada. Tapi dulu waktu kecil itu sering ke sana aja. Buang ke kue dulu. Buahnya boleh diambil, tapi daunnya tidak boleh. Kenapa? Buat makan ulat sutra. Ada tempat yang ke sana. Seperti itu. Jadi contohnya Murbe, Arbe. Kalau apel, anggur, kalian tahu kan? Ini kalau kayak buah Murbe ini, kayak jamu mente, tahu? Tahu. Makanya Pak tanya tadi Murbe orang. Arbe ngerti orang. Karena dulu itu banyak itu kan, sekian hektar gitu. Buahnya ini. Kayak anggur kayak ngomel jadi satu kecil. Matangnya depannya ireng. Ya mau penasaran besar. Kamu nyebutnya apa? Rara sini. Hah? Ya Murbe. Ya itu. Kayak gitu. Ya. Kayak kan kasih contoh kurang ngerti. Ini loh untuk bentuknya. Ya, buah semui seperti ini ya. Buah majemuk tadi contohnya nanas. Nanas. Buah tiga buah tunggal, buah sejati, contohnya tadi ya. Oke ya. Oke. Selanjutnya buah terdiri dari lapisan luar kulit, lapisan tengah dan lapisan dalam. Buah itu ini kulitnya Kak, ada buah dan kulitnya. Kalau tipis kan ada. Pada buah kelapa sekarang ambil itu buahnya dia mana? Kandungannya? Nah dia kan dibungkus dengan kulit kan, dari kulit itu terdiri dari bagian itu kemudian ada bagian luar tipis mengkilat apa ini? Biasanya menewang bedan itu mau disuruh ya. Nah, itu kan yang bisa nyiruk kan, sing jobo. Terus ada serabut, terus cek tempurung. Jadi kelapa itu ada bungkus kulit yang memiliki bagian-bagian ada tempurung, sepet sing kandel, terus ya pertanyaannya Cak, ini Gusti Allah ini memang arsitek yang sangat luar biasa yang tidak ada yang lebih nyampo kok ambil tak mau murah ya toh tapi gimana rekoso nyampo kok ambil ini sampai kok sampai seperti ambil sampai tidak ada coba di logika kenapa demikian jeruk orang maksudnya nyampo ya karena memang didesain pohonnya kan tinggi ya dong juga ada cendok orang susah lupa ngomong biar kayak ngomong piye gimana dulu jangan ngomong kuih itu biar dulu tak ambil ini bani pelorok tak mati ya gitu. Hal gitu itu sesuatu yang kecil tapi kalau kita pikir ternyata seperti ini ya. Seperti segala sesuatu itu bisa kita pikirkan masuk akal, rasional ya. Itu sesuatu di sekitar kita padahal kita harus belajar ya berpikir ke sana karena arahnya nanti kita daripada bersyukur.
intinya itu aja. Nah, kemudian pada buah mangga. Buah mangga itu cek kulitnya loh, cek kulit, ada kulitnya. Kemudian bagian tengah itu yang kita makan, ya. Terus yang bagian dalamnya apa? Tipis, keras dan liat. Tipis, keras, liat. Apa nih dulu? Oh, ini. Nah, seperti itu. Durian, rambutan, manggis, duku. Melihat contohnya itu. Itu tangkai biji yang tumbuh menyelubungi biji. Seperti itu. Ya, biji. Terus yang kita makan itu yang kita makan. Ya. Tahu pisang? Ya. Pisang kayak matang rumahnya, Pak. Tergantung jenisnya. Ternyata tidak semua itu pisang itu warnanya semua. Terus pisang itu yang enak yang warnanya apa? Yang putih. Pisang itu yang enak warnanya putih. Bukan yang kuning, bukan yang hijau, bukan yang merah. Kenapa? Kuning kulitnya. Kok enak? Ya. Jadi enggak. Aku mau cerita apa ke jalan-jalan waktunya habis. Nah, kan habis. Kan anak itu materinya ada di buku ya. Juga ada di apa namanya? Di buku pendamping kalian juga ada. Dan selanjutnya sebelum akan beri tugas ini tadi teman kalian sudah membawakan apa ini? Contoh tanaman. Contoh tanaman. Rumput ya? Ini ada contoh tanaman di sini. Dari tanaman rumput ini sama. Sama. Ini teman kalian yang ngambil kan? Di samping halaman. Sama. Kenapa tidak sama? Apanya yang nggak sama? Apanya yang nggak sama? Ya, silakan kalian berdua sebambu aja. Silakan kalian tulis alasannya. Kalian bedakan anatominya seperti apa, morfologinya seperti apa ini, ya. Jadi tampak dari luar saja. Kalau yang dari penampang nanti sampai dalam itu besok, ya. Kita akan uraikan satu persatu. Untuk yang sekarang silahkan kalian lihat simak baik-baik. Ini ada dua jenis tanaman. Sebenarnya sama-sama rumput, ya. Ini pun kalau di lapangan kita anggap rumput. Walaupun rumput 1 dan 2 ini beda, ya, seperti itu. Silakan kalian tulis dan uraikan ini apa perbedaannya. Yang rumput ini seperti apa, ini seperti apa, gitu ya. Silakan kalian tulis di buku kalian. Satu bangku satu. Silakan yang diskusi. Nah, yang sendiri Mbak, kalian bisa kamu bisa gabung dengan depan, ya. Berikan apa-apa. Nah, ya. Nah, terus sekalian ini. Nah, Pak kan sudah siapkan. Ini itu ada biji. Kalian bisa lihat, kalian bisa ambil nanti ya, satu. Tahu enggak ini ada? Bedaan apa? Ayo apa? Kalau ini kiro kabeh. Nah. Nanti tak bagi satu pasang, satu set gitu ya. Deloken, otak-atiken, terus tulisan. Dua ini bedanya apa? Ya. Bedanya ya. Cocokno kalau materi tadi. Ya, tidak apa-apa yang buka, tidak apa-apa. Wah, jeruning ini jeruning ini. Bagiannya ini, bagiannya ini. Ya, tidak apa-apa. Saya silakan kalian
apa namanya berkelompok berdua saja sebangku sambil melakukan bagi ya. Nah, bagi ini silakan kalian cook ini video langsung pangan kacang nih senep. Mas, tolong dibantu mas, ini udah bisa satu mas. Ini tak bagikan LKPD ya. Di situ ada materi singkat, kemudian ada bahan diskusi yang bisa kalian kerjakan di halaman keduanya ya. Burung. Yang sudah menerima bisa langsung bekerja. Kamu bisa lihat morfologinya seperti apa ini. Satu bangku satu aja ya. Udah belum? Satu bangku satu mas. Ibu aja ya. Silakan kalian bekerja. Cuma ininya nanti sampelnya temen ngambil cuma ini ya. Silakan kalian pun boleh seandainya kalian mau melihat dari dekat. Ini seperti apa sih? Tapi lagi kan tahu ya. Seperti ini tahu kan? Iya. Iya dua video kan dilakukan sering pecah bal-balan. Bener ya? Pak kamu pernah bal-balan pas sering owak sekali. Pinjam sakit ini. Ada rumput. Kenapa? Ada rumput ini, ada ini. Silakan kalian tulis perbedaannya dari sisi morfologinya seperti apa. Ya. Ya, silakan. Boleh dilihat dan apa ini? Apa? Jadi di buku. Yang LKPD tetap di buku ya. Bisa. Yang LKPD di buku udah apa sambil dikerjakan. Nah, sekarang sambil melihat apa namanya biji sama rumput itu, silahkan kalian nyari di buku paket. Silahkan kalian cari di sana, kalian gali apa namanya sumber-sumber itu ada kalau punya LKS, ada buku pendamping ya. Kita ada di LKPD ada materinya. Silakan dibaca, dicari, temukan jawabannya.
Yo, dari. Satunya ini, nanti kamu cari bedanya apa ini? Lihat. Kamu bisa lihat kan? Itu ada kacang, lemon cek, terus mau belah bisa enggak? Nah, kalau yang itu? Yang satunya? Iya. Sama enggak bentuknya? Jadi kamu lihat ya. Iya dibuka dong. Ada membuka apa kan? Apa petal? Dibuka. Dibuka, yang ini kan dibuka. Nah, kacang ini juga bisa dibuka dulu. Kita dibuka. Ternyata kita bagian. Yang melihat ini. Kalau ini jadi kan bisa ada tuh jadi bahan untuk apa namanya? Sama lah ini. Oh, ini kecapkan kita. Jadi sudah kan bisa kan terus no. Terus no. Banyak. Loh. Tanya ini. Iya, tadi ada yang tanya belum kejawab. Tadi yang merah tadi apa ini? Ayo. Yang merah tadi apa? Biji apa? Nah, ini jenis palem, Cak. Ini jenis palem. Jadi mohon maaf, pengennya bawa ninjo. Tapi ini ninjo di pasar reneng. Tidak lagi. Nah, jadi tempatnya manfaatkan. Ini juga teman-teman ada. Ya, tidak apa-apa, yang penting kan bisa pelajaran. Ini tuh palem. Tanamannya palem putri. Ini lek gede ngono kamu jambe jenenge ya. Kuwi jambe. Jambe. Terus palem rojo lho gedene. Dulu pernah hidup di
sekolah kita ini dekat ini dulu ya. Sekarang udah dibangun taman, jadi cepat. Dulu di gede kok. Jadi bedanya mana nih? Ya. Ini malam ini dari Palang Putri. Yang kecil-kecil pendek itu, Palang Putri. Dalam Iya. Jadi itu kalau apa bedanya yang itu dari Palang ya. Di Palang. Ayo bentar lagi. Kakak hanya tanya bedanya itu apa yang bisa kamu lihat itu? Terus mari. Ayo bentar lagi. Satu menit. Jawabannya ini selesai kan? Nanti untuk LKPD kalian bisa bawa pulang, kalau belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Ya, apa? Tapi kalau yang sudah selesai boleh mengumpulkan, ya. Tergantung dari kemampuan kalian masing-masing. Yang penting tugas selesai. Ya. Udah ya. Oke, coba sekarang yang sudah menuliskan ini perbedaan apa namanya? Biji tadi, kacang sama balon. Sama udah selesai, angkat tangan yuk. Yang sama berapa? Yuk, berapa yuk? Ya, tadi sudah semua kan? Ya, tidak apa-apa, beberapa aja. Tidak harus nunggu lama, harus nunggu banyak. Nah, yuk, udah dibersihkan, diberesin. Sekarang akan minta yang sudah selesai cuma dibacakan di depan. Yang mbak banyak ya? Nah, sudah bacakan. Hah? Itu sudah selesai. Gak apa-apa, yang mbak dulu. Nah, yang nanti siapkan yang biji. Ayo mbak, di depan mbak. Berdua. Ayo. Yang lain nanti tolong menanggapi, ada yang kurang silakan ditambahkan. Yang lain? Ada yang berbeda? Atau ada yang nambahkan? Ini yang akar, yang tanaman. Tanaman dulu. Penamu gimana? Yang tanaman, yang akar. Yang akar. Yang gimana?
Nadia gimana dia? Yang akar? Yang tua, yang biji. Yang akar apa yang akar? Yang akar. Ini coba baca. Baca yang keras ya. Baca. Ini tambahan ya. Itu bisa melengkapi ini. Hanya Anissa dan temannya. Ada lagi yang menambahkan? Yang akar? Tapi ada akar? Yang udah mana? Yang akar? Sama ya? Yang akar? Oke, itu untuk yang akar. Kalau tidak ada berarti ini sudah benar ya. Jadi dari dua tumbuhan itu kalian bisa bedakan. Yang satu berserabut akarnya, yang satunya enggak. Kemudian untuk batangnya apa? Nah, batangnya tunggal kan itu. Yang ini tidak ada batang yang sejati, tidak kelihatan batangnya itu. Tapi yang satunya kelihatan batangnya yang keras. Terus jenis daunnya seperti apa? Bisa dilihat kan dari daunnya? Itu daunnya apa? Lurus, ya. Yang satunya miris, ya. Itu bisa kalian lihat. Terus kamu jangan terkecoh dengan ini apa namanya akar ini. Jadi akar ini adalah akar utama, ini yang sekunder. Ya, bukan berarti cuma ini serabut, bukan. Ini ya, ini muncul karena dia adalah akar sekundernya. Jadi yang utama dan sekunder. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Terus kembali ke tempat. Oke, beri aplaus buat temanmu ini. Sekarang yang biji sama biji. Mbak, yang biji baca di mana tadi? Baca dah. Ayo, buka aja. Enggak apa-apa yuk. Ayo waktunya. Habis. Perbedaan kacang tanah dan biji palem. Kacang tanah memiliki kulit keras, berbiji kecil, biji bisa dibelah, warna kulit coklat. Biji palem berkulit halus, kulit tipis, biji keras, biji besar, biji tidak bisa dibelah, kulit berwarna merah. Ada yang mau nambahkan? Ada yang lain? Every, baca dong. Baca. Bantu celana mah. Celana baca. Ayo, enggak apa-apa. Biji kacang tidak mempunyai serabut, namun biji palem mempunyainya. Biji palem terbuat di atas pohon, namun biji kacang itu di dalam tanah. Ada lagi yang lain? Enggak apa-apa. Tambah lagi. Punyamu, Mas? Ya. Jadi gitu ya, jadi kalian bisa membedakan langsung ini. Jadi kalau biji kacang bisa dibilang kan? Nah, itu aja, cuma bedakan aja. Kalau ini tadi bisa dibilang enggak? Nah, terus ini kalau dilihat ada serabut, ya. Ada serabut walaupun sedikit kecil, ya. Ada serabut-serabutnya. Ada kacang? Ada. Terus ini biji kacang itu setelah kulit ada kulit lagi. Ya ini warnanya kulit lagi toh? Tidak ada. Itu ya. Oke, silakan kalian tuliskan nanti di apa namanya di buku kalian. Oke, terima kasih Mbak Fatia, teman-teman. Beri apa buat teman kalian? Dari pelajaran hari ini, ya, setidaknya kalian sudah bisa menguraikan apa namanya akar, tanaman, batang, daun dari rumput ya, kemudian sambal dari biji palem dan batang tanah. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat lagi, kalian pelajari di internet, banyak di sana untuk nambah pengalaman ya, pengalaman. Dan terus untuk penguatan silakan kalian kerjakan dua soal ini ya. Nah, dua soal ini silakan kalian tulis
kalian kerjakan, hasilnya tunjukkan pertemuan dengan data. Ya, hasilnya tunjukkan kebaikan di pertemuan dengan data. Dari hasil belajar yang kalian lakukan, ini akan cuma uraikan perbedaan morfologi akar, batang, daun dan dari beberapa tanaman. Jadi diringkas lagi, ya, dari tambahan teman-teman tadi, kemudian apa yang dipresentasikan tadi, dilengkapi. Nah ini kalian bisa lihat di buku, internet, silakan ditambah biar lengkap, ya, biar lengkap. Itu ya. Oke, sambil ditulis, jangan lupa KBD-nya juga dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, mungkin bagus ya. Oke, terima kasih atas pelajaran kalian. Mudah-mudahan belajar kita hari ini memberikan manfaat yang barokah. Oke, silakan sambil ditulis dan jangan lupa di rumah tetap belajar, terus membaca buku yang tadi masih penasaran, dipinjam tidak apa-apa. Ya, tapi kalau di rumah ya jangan sering-sering main HP. Boleh HP, Pak saya HP Pak, tapi apa? Browsing melihat morfologi kacang tanah, nah, tidak apa-apa. Ya, cuma itu kan doai. Sulit ini ya. Nanti kalau kalian HP atau nanti belajar ketinggalan. Oke anak-anak ya. Ya sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Dari materinya ada belum jelas? Ya kan? Ada? Jelas semua? Kalau jelas semua berarti 2 soal itu pasti dapat 100 loh ya? Iya. Ya. Insya Allah saya 1% tiba-tiba salah. Dia harus ya. Ya. Baik kan? Amin. Kan gitu amin. Ya. Dan anak sebelum Pak Kamsub silakan kalian bersihkan itu, nanti jangan lupa akan berserakan jatuh di lantai, ya. Lantai yang sudah bersihan, nanti bersihkan, dibuang ke sampah, tempat sampah, ya. Pastikan keadaan bersih kembali seperti sedia, ya. Oke, Pak kan cuma ngingetin bahwa apa yang kita pelajari hari ini hanya segelintir kecil yang ada di dunia ini, dan ingat bahwa dunia ini hanya awal diciptakan. Jadi semakin kita tahu, semakin kita punya ilmu untuk mengetahuinya, maka kita harus semakin bisa ya. Anak-anak kalau ada pertanyaan, Pak Depan nggak pilih, mari kita baca materi bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan jangan lupa pelajari materi yang akan datang masih terkait ini ya. Yang Yaitu kedua telah selesai. kita akan melihat struktur jaringannya ya. Kita banyak besok Saatnya jam ya. ketiga. Jangan belajar di rumah supaya pelajaran yang akan datang, pertemuan yang datang kalian It's tidak time to kesulitan. begin the third lesson. Gitu ya. Oke, dari Pak Iwan sudah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.